Puji Tuhan, sore hari ini atau malam hari ini kita bersyukur. Meskipun di luar sana cuaca tidak mendukung, hujan deras, tetapi kita masih hadir untuk beribadah tengah minggu Rabu 3 November 2021. Semua karena kemurahan Tuhan dan tentunya berkat dari Tuhan menyertai orang-orang yang setia mencari Dia. Maka dari itu saya mengajak kita untuk melihat kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai dengan 14. Sekali lagi, Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu, kata Tuhan. Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang ditimpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Sampai di sana dulu pembacaan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam sikap menghormati Tuhan ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Lalu di dalam ayat yang sudah kita baca atau kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14 disebutkan menghormati Tuhan. Salah satunya adalah haleluya, haleluya, yaitu sikap hati yang tulus saat menghadap Allah. Itu ada ayat di ayat 8. Di ayat 6. Sikap hati yang tulus menghadap Allah di ayat 6. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus tulus? Sikap hati kita menghadap Tuhan karena hari-hari ini manusia diliputi yang namanya dengan uang. Artinya orang mengukur banyak hal dengan uang. Jadi kebaktian diukur dengan uang, melayani diukur dengan uang. Ini adalah sikap hati menghormat dalam menghadap Tuhan yang kurang tulus. Ada banyak orang sekarang jemaat, ketika dia datang ke satu gereja, apa yang saya dapatkan dari gereja itu? Bantuan apa yang saya dapatkan dari gereja itu? Salah? Tidak. Tapi yang menjadi salah adalah motivasinya beribadah kalau hatinya di bantuan tersebut. Sekali lagi saya mau katakan, sikap hati kita harus tulus dalam menghadap Tuhan. Bukan karena faktor X, bukan karena faktor kita dibantu. Haleluya. Lalu kita setia. Itu juga penting, tapi maksud saya adalah itu kualitasnya rendah. Tapi biarlah karena kita rindu berjumpa dengan Tuhan, rindu bertemu dengan Tuhan,
dengan firman Tuhan, rindu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itulah tujuan kita. Itulah maksud sikap hati yang tulus menghadap Tuhan. Yang kedua, cara menghormati Allah. Haleluya. Sikap menghormati Allah. Ayat 7. Mempersembahkan roti kudus. Di ayat 7 dikatakan, kita sudah baca tadi, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Jadi bukan rotinya dibawa dari bahan yang dianggap orang haram, begitu ya. Haleluya, bukan. Tapi sikap, sekali lagi, sikap orang dalam mempersembahkan roti kudus itu. Haleluya. Sikap hati seseorang. Jadi penting sekali sikap hati itu dalam mempersembahkan sesuatu. Itu yang kedua. Haleluya. Bagaimana kita menghormati Tuhan yang sewajarnya, yaitu mempersembahkan roti kudus dengan sikap yang benar, menurut firman Tuhan, menurut aturannya Allah, menurut akidahnya Alkitab. Itu yang Tuhan inginkan. Kemudian sikap menghormati Allah yang ketiga adalah mempersembahkan kurban yang tidak bercela. Ayat 8. Haleluya. Dikatakan begini. Ayat 8, perhatikan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Mempersembahkan kurban yang tidak bercela. Rupanya ada orang yang membawa persembahan cacat, sakit binatang yang dipersembahkan. Konteks ini adalah perjanjian lama. Di perjanjian lama menghapus dosa, haruslah binatang darahnya ditumpahkan untuk menebus dosa seseorang. Jadi orang Israel pada saat itu harus membawa kurban. Dan pada saat mereka membawa kurban, mereka bawalah lembu, kambing, domba, dan lain-lain itu yang sakit, yang timpang. Dan itu adalah menghina persembahan. Haleluya. Jadi Tuhan tidak mengindahkan persembahan seseorang yang tidak kudus, timpang. Itu adalah meremehkan. Sampai Tuhan bilang begini, coba kamu persembahkan ke bupatimu hal yang demikian, padahal bupatimu sudah menyambut engkau. Apakah dia tidak marah? Tuhan sama marah. Haleluya. Zaman sekarang, haleluya, orang mempersembahkan sesuatu, materi, katakanlah uang, ke kantong persembahan. Bagi dia 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 pecahannya. Sangat berat sekali. Tapi kalau dia bawa itu ke mall, bagi dia kurang untuk dipersembahkan ke mall. Haleluya. Owel mempersembahkan persembahan di rumah Tuhan. Haleluya. Dianggap uangnya itu terlalu mahal masuk ke gereja. Mari kita perbaiki persembahan kita. Kadangkala gereja ketika persembahan dihitung 2.000, udah 2.000 diremek lagi, kucel lagi.
Saya mau katakan begini, bukan nilainya, tapi hatinya. Kalau engkau memang betul-betul tidak memiliki sesuatu yang kau persembahkan, hatimu juga itu persembahan. Tapi engkau punya yang harus dipersembahkan, tapi engkau bawa yang timpang, engkau bawa yang sakit, bukankah itu menghina Tuhan? Bawalah persembahan yang kudus, yang tidak bercela kepada Tuhan. 2000 persembahan. Maaf, kita buang air kecil, kita buang air besar di terminal atau di toilet umum, kita bayar 2000. Kok kita samakan dengan Tuhan, rumah Tuhan? Haleluya. Jadi mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan bercela persembahanmu, tapi bawa yang terbaik persembahanmu. Haleluya. Puji Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, persembahan najar. Ayat 14, perhatikan. Dikatakan begini, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Dari persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan penebusan dosa, ada yang namanya persembahan nazar. Ketika engkau bernazar, wajib engkau bayar nazarmu. Ayat 14 berkata, terkutuklah penipu. Jadi orang yang tidak menggenapi nazarnya, dia penipu. Haleluya. Banyak saya terima janji, Pak Pendeta doakan saya, doakan perusahaan saya, doakan ini. Dan setelah didoakan, dan ketika dia diminta didoakan, kalau semua seturut dengan apa yang kita doakan dan bisa usahanya, perusahaannya maju, saya akan persembahkan untuk gereja. Tapi ketika berhasil, nazarnya tidak diingat. Ada banyak orang Kristen seperti ini. Dan Alkitab berkata, Maliaki berkata, penipu. Haleluya. Bayar nazarmu supaya Alkitab tidak katakan engkau penipu. Haleluya. Dulu doakan Pak Pendeta supaya saya dapat motor. Saya pasti rajin ke gereja. Setelah dapat motor, bukannya rajin ke gereja, malah hilang. Penipu. Doakan Pak Pendeta saya dapat mobil supaya keluarga saya setia kepada Tuhan. Setelah dia dapat mobil, dada gak ada kelihatan di gereja. Penipu kata Alkitab. Oh haleluya. Terlalu keras firman Tuhan ini. Tapi saya mau berkata kepada jemaat, kepada kita semua di YouTube channel ini, ini adalah tanda kasih Tuhan kepada kita, untuk kita menjadi jemaat, untuk kita menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Oh haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak akan panjangkan. Mari bayar nazarmu. Apa yang menjadi nazarmu untuk gereja ini, bayar. Bukan untuk gereja engkau bernazar, tapi Tuhan yang melihat nazarmu. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa. Angkat tanganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Firman-Mu datang menegur kami, memperbaiki kami, menguatkan kami sekaligus. Mari Tuhan tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Kami terkoreksi. Keadaan kami dikoreksi oleh firman-Mu. Tapi kami tahu ketika kami sakit menerimanya, berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam hidup kami. Tapi ketika dalam kerendahan hati kami bersuka cita menerima koreksi,
ketegasan firman-Mu, maka sesuatu kami telah lakukan untuk Tuhan, sehingga kami tidak kedapatan yang lengah membayar nasar. Kami tidak menjadi penipu-penipu rohani, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu, terpujilah Tuhan. Jemaat GPD Philadelphia Karangkemiri diberkati Tuhan. Yang menonton YouTube channel GPD Philadelphia Karangkemiri diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian diberkati oleh Tuhan. Bagi Tuhan pujian, hormat, dan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.